Puji nama Tuhan, Shalom, Jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau kita dapat berjumpa kembali di ibadah Blessing Night pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami, Engkau Allah yang selalu melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah blessing nah Tuhan pada hari ini Bapak, biarlah Tuhan jamahan-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan mengalir Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang kami pujikan Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan buat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Sama-sama pujikan. Engkau Tuhan yang setia, katakan waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat sendiri pujikan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami sembah Kau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber kedamaianku Tuhan. Kau Allah penyembuhku. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan sembah kami padamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau bersyukur padamu Bapa. Kira basyikanamu, kinananamarabasi. Haleluya, oh Yesus. Mari jemaat GBI Kuara Besi, satukan hati, naikkan sembahmu bagi Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu setia Tuhan. Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Tuhan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari pujikan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Satukan hati kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dipersilahkan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Dalam rangka PPKM darurat, maka ibadah Raya Minggu GBI Keluarga Allah Blessing dilakukan secara online. Jemaat dipersilahkan untuk mengikuti ibadah online yang dimulai pada jam 8 di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Ibadah Super Kid Online diadakan setiap hari Minggu jam 10 di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita, dan mari sama-sama kita berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami Bapa. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang Kamu berikan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 2149995.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code, OVO, link aja GoPay dan Dana di bawah ini. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing ataupun yang sedang mendengarkan ibadah online ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dan juga semangat, antusias selalu. Ya, meskipun PPKM darurat, kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa diperpanjang,
tetapi kita percaya bahwa semuanya masih dalam kendali Tuhan. Percayalah bahwa pandemi ini semuanya Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah doa malam atau kita mendengarkan firman bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami memiliki badan yang sehat, kami dapat menghirup nafas Tuhan, kami dapat memiliki keluarga Tuhan. Itu semuanya Tuhan karena kebaikan dan perlindungan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kondisi keadaan mungkin tidak menentu, tapi kami percaya di saat kami bersama dengan Engkau, disitulah ada kepastian, disitulah ada jalan keluar, disitulah ada ketenangan dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi seluruh jemaat, seluruh pribadi yang sedang mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi, Roh Kudus teruslah bergerak, teruslah berbicara dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, semuanya keadaan sehat, amin. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, tetap memakai masker. Pemerintah menganjurkan sekarang kita memakai double masker atau masker 2 lapis ya, supaya karena katanya varian Delta ini jauh lebih cepat penularannya. Ya, untuk setiap protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, ya alangkah baiknya kalau kita hanya mentaati saja, kita melakukan. Ya, lalu kita harus social distancing, kita harus rajin mencuci tangan dan teruslah berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, dan juga berdoa untuk para relawan, para suster, dokter yang menjaga di garis depan di rumah sakit. Ya, dan juga kita berdoa untuk para pasien-pasien COVID yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, saya tahu Bapak Ibu bahwa keadaan akhir-akhir ini tidak mudah. Kenapa? Karena ada PPKM darurat yang membuat setiap mal-mal, setiap restoran, setiap pekerjaan harus ditutup. Bahkan saya belum sempat potong rambut karena barbershop tutup Bapak Ibu. Ya, papa saya juga belum sempat potong rambut karena barbershop tutup. Tukang potong rambut aja tutup. Ya kan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi saya berdoa biarlah damai sejahtera di waktu ini kita bisa bersama-sama merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tema hari ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah joyful. Ya, sama-sama katakan joyful. Saya yakin Tuhan menaruh kata ini dalam hati saya karena di saat kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, disitulah kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Nah, sukacita kita bukan berasal daripada faktor luar. Bukan berarti di saat kita menerima berkat, kita bisa mengalami sukacita. Di saat kita mengalami kesembuhan, kita mengalami sukacita. Ya, mungkin ada sukacita yang dipengaruhi oleh luar, tetapi itu hanyalah sementara. Tetapi sukacita yang kekal itu berasal dari dalam hati kita, di dalam diri kita. Kalau kita memutuskan bahwa kita memiliki sukacita, maka kehidupan kita penuh dengan sukacita. Nah, dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24 ini adalah sebagai ayat kita hari ini, dan kita akan hafalkan ayat ini supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mazmur 118 ayat yang ke-24. 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sekali lagi kita baca 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Nah, kenapa kita harus bersorak-sorai dan bersukacita? Bersorak-sorai adalah di mana kita memiliki semangat antusias. Kenapa kita harus sukacita? Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jadi bukan berarti COVID ini Tuhan tidak pegang kendali. Selama kita bisa bernafas, selama kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, selama kita bisa menikmati anugerah Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur, kita harus bersukacita, dan kita harus bersorak-sorai. Karena apa? Karena hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, inilah yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kondisi hari ini sangat menakutkan.
tapi hanya bersama Tuhan kita dapat memiliki damai sejahtera. Nah, dalam kitab Nehemia 8 ayat 10b dikatakan, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Hari ini, setiap hari orang percaya akan mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang diberkati, hari ini adalah hari yang kudus, hari ini adalah hari di mana Tuhan menyertai kita. Dan dikatakan hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Ya, sekali lagi, jangan kamu bersusah hati. Ya, pandemi ini belum selesai, tapi jangan engkau bersusah hati. Karena di saat engkau bersusah hati, engkau memikirkan hal yang tidak baik, engkau memiliki stres, maka imun kita turun. Tetapi dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Wow, dikatakan sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa the joy of the Lord is your strength. Jadi Bapak Ibu, memang benar bahwa Alkitab itu konsisten. Firman Allah berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa hati kita gembira, obat yang manjur? Karena Tuhan melindungi kita. Karena sukacita itu yang memberikan kekuatan. Karena itu dikatakan the joy of the Lord is your strength. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, dalam perjanjian baru, Paulus juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Di saat di kitab Filipi, Rasul Paulus menulis dengan cukup tekanan yang sangat keras, tetapi dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi apa sih pentingnya bersukacita? Yang pertama, bersukacita karena Tuhan. Di saat kita bersukacita, maka kita menerima kekuatan daripada Tuhan. Kenapa pentingnya kita bersukacita? Karena di saat kita bersukacita, kita bisa melihat anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, karena itu hari ini kita belajar bersama-sama. Saya berdoa biarlah selesai mendengarkan kebenaran firman ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan jalan keluar, dapat memutuskan dalam hati bahwa sukacitaku adalah daripada Tuhan. Ya, Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Ya, ikut Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami bukit-bukit, tetapi kita tetap mengalami bukit-bukit. Tetapi firman Tuhan berkata kita akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Wow. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Nah, kembali ke ayat 13 dikatakan bahwa apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, yaitu hari Sabat, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, nyanya di sana adalah hari Sabat dengan tidak menjalankan segala acaramu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apa sih hari Sabat itu? Arti kata hari Sabat adalah pemberhentian. Ya, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, hari ketujuh Tuhan beristirahat. Itulah yang dikatakan Sabat. Nah, hari ketujuh Tuhan Yesus setelah Tuhan kita setelah menciptakan langit dan bumi dikatakan hari Sabat. Tetapi hari Sabat itu juga adalah hari pertama setelah manusia diciptakan. Kenapa pada saat manusia diciptakan lalu Tuhan beristirahat? Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa atas kita. Karena itu firman Allah berkata bahwa engkau akan berkuasa atas burung-burung di udara dan sebagainya. Nah, kuasa ini diberikan kepada kita dan Tuhan beristirahat. Tapi istirahat Tuhan bukan berarti hanya melepaskan 100%, tetapi tetap melihat manusia. Karena itu pada saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tahu. Dia berkata, Adam, di manakah engkau? Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak beres. Nah, poin pertama hari ini yang mau saya sharingkan Bapak Ibu adalah istirahat. Poin pertama bagaimana kita memiliki sukacita adalah rest atau istirahat.
Segala sesuatu yang kita lakukan secara berlebihan itu tidak baik. Oke, segala sesuatu yang kita lakukan terlalu banyak itu tidak baik. Ya, karena itu arti kata istirahat dalam KBBI ada 3. Yang pertama, berhenti sebentar ya dari suatu kegiatan. Yang kedua yaitu melepas lelah. Yang ketiga, rehat. Nah, saya tahu Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu pasti berkata, "Mak, kita ini lagi PSBB sudah 1 bulan, bentar lagi 1 bulan. Apakah masih perlu istirahat lagi? Lah terus kapan kerjanya dan sebagainya?" Nah, saya harus beritahu Bapak Ibu bahwa istirahat yang saya maksudkan di sini adalah berhenti sebentar dari suatu kegiatan untuk melepas lelah, lalu untuk apa? Untuk berdiri dan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, karena kata tidur itu juga istirahat. Tapi hari ini yang mau saya sharingkan adalah istirahat sebentar untuk merenung, untuk mengevaluasi, untuk mencari sebuah solusi supaya kita menerima kekuatan baru. Hari Minggu Bapak Gembala berbicara mengenai solusi. Solusi itu apa? Bagaimana kita mendapatkan solusi? Yang pertama, intim dengan Tuhan. Kedua, kita harus memiliki cara pandang Allah. Yang ketiga, maka kita akan ditransformasi pikirannya. Nah, ketiga hal itu tidak akan terjadi kalau kita nggak mau mengevaluasi. Nah, mengevaluasi salah satunya yaitu dengan cara istirahat. Dengan istirahat, pikiran kita jernih. Dengan istirahat, kita dapat melihat sesuatu yang baru, sehingga kita bisa menangkap peluang atau menangkap hikmat yang baru. Nah, manusia terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, segala sesuatu harus istirahat. Tubuh harus istirahat, jiwa harus istirahat, roh harus istirahat. Ya, nah hari ini saya mau tekankan sekali lagi bahwa rest atau istirahat berbeda dengan tidak melakukan apa-apa. Nah, ini tangkap dulu Bapak. Ya, rest atau istirahat itu berbeda dengan tidak melakukan apa-apa. Nah, saya kasih contoh mengenai tubuh. Apakah tubuh perlu istirahat? Mata perlu istirahat. Ya, kalau mata melihat atau membuka mata terus atau bahasa Jawanya melek terus, ya tidak bisa. Harus ada waktu yaitu kedip, yaitu memejamkan mata sebentar. Nah, itu rest namanya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa melihat lebih jelas. Ya, bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita juga perlu istirahat. Dengan kepengatan, dengan segala bentuk masalah yang ada, yang hari-hari ini di pandemi, toko mungkin sepi ini dan sebagainya. Kadang pikiran kita memikirkan bagaimana ini, bagaimana, aduh ya apa, tak apain lagi dan sebagainya. Nah, perlu waktu istirahat untuk apa? Untuk melihat sesuatu yang baru. Karena di saat pikiran kita jernih, kita bisa berpikir sesuatu yang baru. Ide-ide akan baru keluar. Kreativitas akan menjadi keluar hal-hal yang baru. Nah, bagaimana dengan roh? Apakah roh perlu istirahat? Bapak Ibu, saya yakin para pelayan Tuhan hari-hari ini mungkin sebelum pandemi melayani setiap hari Minggu, dan akhirnya terbentuk pola sebagai rutinitas. Ya, yang penting aku datang, aku melayani. Yang penting aku datang, aku melayani. Selesai. Tapi hari ini kita justru harus istirahat. Ya, kita hanya di rumah. Nah, istirahat roh bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi mulailah untuk memuji Tuhan, menenangkan pikiran, menenangkan roh, mengaktifkan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, mengucap syukur. Nah, di saat roh kita hari ini istirahat, kita akan melayani lagi nanti pada saat PPKM sudah selesai atau gereja bisa dibuka, maka kita akan menerima kekuatan yang baru. Nah, inilah Bapak Ibu bahwa saya katakan rest created margin. Bahwa di saat engkau istirahat dengan baik, engkau istirahat merelaksasi atau mengevaluasi diri kita, maka engkau akan mendapatkan margin. Margin itu akan menciptakan kekuatan, daya tahan Bapak Ibu. Ya, istirahat mungkin tidak lama, tapi engkau menciptakan daya tahan yang jauh lebih besar. Tetapi kalau engkau tidak melakukan apa-apa, kalau engkau do nothing, you created laziness. Laziness itu apa? Kemalasan. Karena itu saya dorong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini mungkin PPKM, WFH di rumah, semuanya di rumah termasuk anak-anak school from home. Ya, jangan do nothing, jangan tidak melakukan apa-apa. Tapi yuk grow up, yuk bertumbuh.
Ya, yang entah itu dalam tubuh, entah itu jasmani, entah itu dalam roh. Tubuh, engkau mulai olahraga di luar sana. Ya, dengan jalan kaki, mungkin sama istrimu beli badminton, main badminton di rumah. Pak, rumah saya kecil, main di jalan. Lupa nanti kalau jalan ada Gojek lewat, ya pakai masker. Anak diajak jalan-jalan. Anak sekarang ada pelajaran olahraga yang tidak olahraga, ya kan? Jadi ada pelajaran olahraga, tetapi nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena online. Belum lagi alasan disuruh push up. Ayo ya push up 10 kali, cuma 1 kali capek, ya kan. Nah Bapak Ibu, yuk diajak semua. Kenapa? Kalau kita nggak melakukan apa-apa akan bertimbul kemalasan. Ya, saya hari-hari ini pada saat PPKM saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Tidak ada yang minta, tapi saya mendisiplinkan diri saya sendiri untuk mengeluarkan 500 sampai 800 kalori setiap hari. Itu sangat kecil sekali. Tetapi saya mendisiplin, kenapa? Karena kalau saya nggak mengeluarkan, saya di rumah saja lihat komputer, lihat handphone, lihat YouTube dan sebagainya, itu hanya keluar tidak sampai 50 kalori. Padahal kita makan nasi padang udah 1000 kalori. Ya, karena itu yang pertama hari ini adalah rest, istirahat. Di saat engkau istirahat, engkau dapat menerima kekuatan yang baru untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Lalu yang kedua, bagaimana engkau mengalami sukacita, yaitu input. Ya, input, sama-sama katakan input. Dalam Yesaya 58 ayat 13 dikatakan seperti ini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Nah, ini adalah harus memiliki sebuah pengertian bahwa apa artinya Sabat. Nah, Sabat saya artikan dalam perjanjian baru ini yaitu intim dengan Tuhan, yaitu memiliki waktu khusus untuk Tuhan. Nah, dikatakan input artinya apa? Kita harus atur apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang masuk ke dalam jiwa kita, apa yang masuk dalam roh kita. Ya, saya kasih contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu seandainya sakit mata dan Bapak Ibu perlu vitamin untuk mata, yang dimakan adalah wortel, entah jus wortel, entah sup wortel, yang pasti wortel masuk, ya kan. Kalau Bapak Ibu perlu vitamin C, ya pasti Bapak Ibu cari buah yang namanya jeruk atau suplemen vitamin C. Ya, nah Bapak Ibu tidak bisa berdoa dengan ada usus babat paru, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjadi antioksidan, nggak bisa gitu loh. Ya, kenapa? Ya karena memang kita harus atur apa yang masuk. Ya, karena itu kita harus atur apa yang masuk dalam tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jiwa terdiri dari 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita harus atur apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan informasi yang sangat banyak, dan antara hoax dan tidak, Bapak Ibu nggak tahu. Ya, sebelum hari Selasa tanggal 20 malam, tidak ada pengumuman bahwa PPKM akan diperpanjang. Ya, tetapi info beredar ada yang PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus, ada yang sampai akhir bulan, bahkan ada yang mengatakan sampai 18 Agustus. Nah, ini informasi yang belum valid, belum benar. Tetapi saya heran, kenapa kok ada beberapa orang anak Tuhan, orang Kristen justru membroadcast hoax-hoax itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau tekankan bahwa kita ini pembawa kabar baik, bukan kabar hoax. Ya, nah saya tahu Bapak Ibu memiliki banyak grup WhatsApp. Saya pribadi hampir 20 grup WhatsApp yang ada di handphone saya, dari sekolah, dari pendeta-pendeta, dari gereja ataupun warga dan teman-teman. Nah, mereka semua memberikan informasi-informasi yang saya juga tidak tahu kebenarannya di mana. Ya, tetapi Bapak Ibu, saya bisa memilih informasi apa yang masuk ke dalam hidup saya. Saya tidak membaca semua informasi dari mereka. Kenapa? Karena itu mengganggu kehidupan saya. Nah, kalau kita yang dimasukkan adalah hal-hal yang menakutkan mengenai pandemi COVID-19, yang mana mungkin kita dapat mengalami sukacita. Tapi kalau yang kita terima adalah kabar baik, di mana kesembuhan terjadi, di mana pemulihan terjadi, di mana terobosan terjadi. Nah, disitulah kita akan menerima sukacita. Karena itu saya dorong Bapak Ibu untuk bisa membaca buku-buku. Ya, buku-buku yang membangkitkan semangat, buku-buku inspirasi, ya kan. Nah, bagaimana roh kita, masukan untuk roh kita.
Nah, mendengarkan firman Tuhan, beribadah seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Ya, bukan hanya itu, yuk belajar untuk mencatat. Ya, bukan hanya mencatat, yuk belajar untuk merenungkan apa sih yang kita dapat hari ini. Ya, minggu lalu pada saat Bapak Gembala berkhotbah mengenai solusi, saya follow up salah satu teman saya. Ya, kok sudah sembuh kebetulan teman saya ini sedang terpapar COVID-19. Ya, tetapi sudah pulih, udah sembuh, tinggal penciumannya supaya lebih tajam lagi. Ya kan? Nah, lalu saya tanya, udah enakan dan sebagainya. Oh, udah, puji Tuhan. Wes, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Lalu saya tanya, Bapak Ibu, ya, udah ibadah kok, ngomongin, saya bilang gitu. Nah, luar biasanya dia bilang, udah. Tapi ya gitu, aku nggak bisa fokus kalau ibadah online. Ya memang resiko untuk ibadah online banyaknya gangguan. Tapi disitulah integritas kita diuji. Amin. Ya, lalu saya katakan, loh kenapa? Lah gimana? Saya habis nonton khotbahnya Pak Gembala, poin pertama yaitu mengenai intim dengan Tuhan, tiba-tiba perut saya mules. Saya harus ke toilet. Ya, datang saya udah nggak tahu mau khotbah apa lagi. Saya nggak tahu saya mendengarkan apa lagi. Ya, memang itulah gangguan demi gangguan. Belum lagi nanti saya mendengarkan khotbah ada telepon, order masuk dan sebagainya. Dan banyak gangguan. Dan disinilah integritas kita diuji. Ya, video YouTube kita GBI Keluarga Allah Blessing kita lostkan Bapak Ibu, dalam arti Bapak Ibu bisa lihat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Minggu ibadah. Ya, kalau memang Bapak Ibu perlu untuk merenungkan kembali, Senin dengarkan lagi. Ya, Rabu dengarkan lagi. Ya, untuk apa? Untuk memperkuat kita. Ya, untuk memberikan masukan kepada pikiran kita, untuk memberikan masukan kepada roh kita. Ya, di saat roh kita diberikan masukan yang benar, yang mengenai Injil kebenaran firman Tuhan, maka kita itu kuat. Ya, memang seolah-olah kita nggak mendapatkan apa-apa, tapi di saat engkau mengalami masalah, disitulah rohmu memberikan kekuatan kepadamu. Sama dengan baca firman Tuhan, engkau merenungkan baik-baik. Kalau nggak ngerti, baca pelan-pelan. Bukankah Bapak Ibu punya banyak waktu di rumah? Ya, baca pelan-pelan, santai, mengerti. Istri saya sering tanya, yang ini maksudnya apa? Dan sebagainya. Lah, kalau saya nggak tahu, saya tanya papa saya gitu ya. Kalau papa saya nggak tahu, saya tanya ke dosen saya, ya kan? Tapi Bapak Ibu, untuk sementara ini kita baca. Ya, baca, renungkan, mengerti, dan saya percaya di saat kita memberikan masukan yang benar, maka engkau akan menjadi kuat. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kenapa kok Habakuk bisa memiliki pola pikir yang luar biasa? Ya, katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semuanya kelihatan disaster, musibah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dikatakan seperti ini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Masalah boleh ada, tapi di saat engkau memiliki cara pandang yang benar, misalnya engkau memiliki input yang benar, maka engkau bisa mengalami sukacita, mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu dikatakan Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Yuk kita baca dengan semangat, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ada quotes Bapak Ibu saya dapatkan cukup unik, dikatakan seperti ini, kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Nah, selama Bapak Ibu memutuskan untuk bahagia, Bapak Ibu bisa bahagia apapun yang terjadi. Karena itu kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Kebahagiaan pun tidak tergantung pada orang lain. Kebahagiaan pun tidak tergantung pada sesuatu yang terjadi. Kapan saja, di mana saja Anda dapat memutuskan untuk bahagia atau tidak. Putuskan untuk bahagia. Amin. Yang terakhir yaitu setelah rest, istirahat, lalu input, sekarang adalah output. Jadi sukacita kita bukan hanya masuk saja, tapi kita harus keluarkan. Kalau kita dapat memberikan berkat, kita memberikan kekuatan, justru kita yang mengalami yang namanya sukacita. Ya, Yesaya 58 ayat 14 mengatakan bahwa maka engkau akan bersenang-senang. Ya.
Dikatakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makanan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan engkau akan bersenang-senang, engkau akan bersuka cita. Tapi bukan berarti engkau tidak mengalami masalah. Engkau alami masalah, tapi engkau akan mengalami sukacita. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini semuanya sedang panic buying. Apalagi yang namanya vitamin dan obat COVID dan antibody dan sebagainya. Semuanya di toko-toko habis sampai kebingungan. Nah Bapak Ibu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dan saya memberitahu, yang panic baik bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang berkecukupan. Tapi dia takut karena ada sesuatu sehingga dia stok. Siapa tahu membutuhkan. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, yuk hari-hari ini kita memerlukan satu sama lain. Yuk kita support satu sama lain. Ya, Pak David Harjo mengatakan, ayo kita lakukan gerakan membeli barang milik teman sendiri. Mungkin kita nggak bisa membantu semua orang, tapi selama kita bisa membantu, kita bantu. Gereja GBI Keluarga Allah Blessing meskipun mengalami lockdown, bukan lockdown ya, tutup karena PPKM ya, tetapi tetap mensupport ya, mensupport hamba-hamba Tuhan. Ya, bukan hanya itu saja, Bapak Gembala hari-hari ini repot ya. Meskipun PPKM justru tambah repot. Kenapa? Karena harus telepon kanan kiri, telepon semua jemaat. Beberapa jemaat ada yang terpapar COVID. Untuk apa? Untuk memberikan semangat. Di saat Pak Gembala memberikan semangat, otomatis Bapak Gembala semangat sendiri. Di saat Bapak Gembala semangat, imun tubuhnya naik. Ya, kan seperti itu. Contoh saya, Bapak Ibu, saya juga memberikan semangat. Kalau saya lihat Pak Gembala, ya saya semangat. Di saat saya lihat Pak Gembala saya semangat, saya memberikan semangat kepada orang lain. Tidak ada kata lemas. Kenapa? Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi kalau engkau semangat, ya tulang kita akan menjadi kuat. Wah, ya kan seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, bukan hanya semangat, mungkin bisa nasihat, mungkin bisa dorongan, mungkin bisa firman, atau mungkin juga bisa materi. Segala sesuatu yuk kita keluarkan. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Di saat engkau memberi, engkau mungkin kehilangan, tetapi engkau justru mengalami sukacita. Engkau mengalami damai sejahtera. Engkau memiliki kepuasan dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini dunia sedang kejam Bapak. Karena itu Bapak Ibu harus renungkan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat terakhir saya, ya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari ini mungkin adalah masa-masa yang sukar. Ya, kenapa? Karena manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu jangan memikirkan yang penting aku dapat gaji, yang penting aku survive, yang penting nggak peduli companyku, perusahaanku bangkrut atau enggak, yang penting aku bisa hidup. Jangan memikirkan seperti itu. Ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Yang mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Ya, siapa di sini Bapak Ibu, saya berdoa jemaat GBI Keluarga Allah Blessing memiliki integritas semua. Yang percaya katakan amin. Pasti beribadah setiap hari Minggu kan? Amin. Nah, tapi Bapak Ibu tahu, sadar atau tidak bahwa banyak yang ibadah nanti aja deh. Kalau dulu kan Minggu harus ke gereja, sekarang gereja kan tutup. Ya nggak perlu ibadah dulu, nanti aja kan masih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kan, kalau Sabtu udah nggak ibadah ya udah nunggu Minggu lagi kan dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, bahwa dunia akan menjadi sangat sukar. Ya, lalu dikatakan apa lagi ayat yang ketiga? Tidak tahu mengasihi. Ya, nggak peduli Bapak Ibu apa yang terjadi. Tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini justru integritas dari anak-anak Tuhan diuji. Ya, integritas adalah melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kehidupan kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu hari ini Bapak Ibu, integritasmu diuji. Di saat engkau WFH di rumah, apakah kita benar-benar bekerja atau hanya absen saja?
Di saat kita mungkin izin sakit, ya izin sakit. Apakah kita benar-benar sakit atau aji mumpung? Kalau memang kita lagi COVID, kita tes positif COVID, lalu kita OTG, ya kita harus mengakui bahwa kita sakit. Kita harus izin, kita sertakan, Pak saya positif, saya boleh rest berapa lama? Biasanya 14 hari atau 7 hari sampai negatif. Nah, integritas kita diuji. Ya, di saat anak-anak, mungkin di saat anak-anak atau pelajar-pelajar sekolah, ya school from home, integritasmu lagi diuji. Apakah engkau benar-benar mendengarkan guru yang mengajar, atau engkau sedang melihat YouTube ya dan makan dan mematikan video. Ya, banyak hal Bapak Ibu hari ini karena hari ini sangat gampang sekali untuk integritas kita digoncangkan. Saya berdoa Bapak Ibu bahwa setiap jemaat GB Keluarga Allah Blessing memiliki integritas bersama dengan Tuhan. Ya, 3 poin bagaimana kita memiliki sukacita. 1, rest, istirahat. Karena di saat engkau istirahat, engkau dapat berpikir jernih. Di saat engkau berpikir jernih, engkau akan menerima kekuatan, kreativitas yang baru. Yang kedua, input. Jaga apa yang masuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah output. Keluar Bapak Ibu. Ya, untuk memberikan semangat, untuk memberikan sukacita, untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan sesuatu untuk setiap mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau memutuskan hari ini Tuhan, bahwa kami mau bersuka cita karena Engkau. Kami mau memiliki damai sejahtera bersama dengan Engkau. Karena kami percaya di saat kami memiliki sukacita, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanku. Kami tahu kondisi tidak menentu, tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya bahwa rancangan-Mu damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing yang sedang mengalami kejenuhan, yang sedang mengalami burnout, yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menjadi roh penghibur yang selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Entah di rumah, di kantor, dimanapun mereka berada, mereka dapat menerima sukacita. Karena sukacita kami bukan daripada luar, tapi sukacita kami adalah dari dalam sebuah keputusan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saya berdoa biarlah Bapak Ibu memiliki sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman sejenak bahwa untuk hari Minggu ini, ya karena PPKM masih berlanjut, maka kita masih mengadakan ibadah secara online. Ya, secara online, yaitu di YouTube channel GB Keluarga Allah Blessing jam 8 pagi. Ya, saya harap Bapak Ibu sebelum beribadah, Bapak Ibu bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Jadi bukan hanya jiwa, rohnya juga, tapi tubuhnya juga. Jadi bisa mandi lebih dahulu, bisa cuci muka lebih dahulu untuk mempersiapkan. Nah, setelah itu pikiran dipersiapkan, lalu roh dipersiapkan. Dan saya percaya di saat semua segala sesuatu yang dipersiapkan, Bapak Ibu pasti akan menerima jauh lebih maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, teruslah berdoa untuk bangsa negara kita. Ya, terutama dari Bapak Presiden, ya para relawan, para medis gugus depan, kita berdoa untuk mereka. Ya, biarlah setiap keputusan yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu berdoa juga untuk yang terpapar COVID-19, ya entah itu anggota keluarga dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki anggota keluarga yang mungkin terpapar COVID-19, dan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu, supaya kita bisa mendoakan, kita bisa memberikan semangat Bapak Ibu. Tidak perlu malu sebenarnya. COVID-19 ini sebuah virus memang cepat menyebar. Tapi di saat kita memiliki pola pikir yang benar, ya kita nggak takut, maka kita bisa melewatinya. Ingat Bapak Ibu, baik-baik ingat ya bahwa 170 pasien ODGJ sembuh Bapak Ibu. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa sembuh. Ya, kenapa? Karena mereka tidak memikirkannya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Ya, terus juga berdoa untuk gereja kita, terutama untuk Bapak Gembala, ya supaya dapat memberikan keputusan untuk setiap kita semua. Saya rasa ada lain, ya mari kita akhiri. Nah, sebelumnya mari kita berdoa untuk bangsa negara kita dan juga jemaat yang terpapar atau terkena dampak dari COVID-19. Yuk kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Republik Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan menteri-menterinya Tuhan, sampai dengan RT RW semuanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesehatan, biarlah kekuatan itu selalu menyertai dan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memberikan sebuah keputusan. Mereka dapat membawa bangsa Indonesia ini Tuhan untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan sukacita, dengan kemenangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk para relawan, para dokter, suster Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berikan antibodi yang ekstra, kekebalan tubuh yang ekstra. Engkau lindungi Tuhan setiap mereka Tuhan, supaya mereka dapat melayani para pasien-pasien dengan sukacita, dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan pasien-pasien pun yang sudah dilayani Tuhan dapat menerima pelayanan yang terbaik, sehingga mereka dapat memiliki hati yang gembira, hati yang sukacita, sehingga mereka dapat disembuhkan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing atau yang sedang mendengarkan firman ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apabila mereka terpapar COVID-19, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu Engkau pasti sudah sembuhkan kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya segala pikiran-pikiran yang negatif, segala pikiran-pikiran yang asalnya bukan daripada-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus selalu ada, Roh Kudus selalu memberikan damai, Roh Kudus selalu memberikan sukacita, Roh Kudus selalu memberikan ucapan syukur dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang mungkin sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19, entah itu dalam bidang usaha, entah itu dalam ekonomi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di waktu-waktu ini mereka dapat berpikir jernih apa yang harus mereka lakukan, dapat mengevaluasi Tuhan, sehingga Tuhan, kami percaya ada sebuah terobosan yang besar yang Engkau sudah sediakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga tidak lupa mengucap syukur atas vaksin Tuhan yang sudah didistribusikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah dapat didistribusikan dengan lancar, dengan baik Tuhan, sehingga pandemi ini cepat selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak dalam Tuhan, tiba saatnya kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah Anak yang tak berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat dari kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.